Pemirsa, penyerangan terhadap TNI di Papua dianggap berusaha memecah belah persatuan bangsa. Sejumlah pihak mendukung aparat keamanan untuk mengejar dalang di balik aksi terorisme tersebut. Mereka ini yang melakukan tindakan pembunuhan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang sedang bertugas di Papua adalah teroris yang berniat untuk memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan maka itu kami mendukung untuk segala upaya aparat keamanan, baik dari TNI, polisi, ataupun lembaga intelijen seperti BIN dan lainnya, untuk mengejar mereka semua, mencari tahu dalangnya mereka itu siapa saja, dan juga menggalang dukungan internasional bahwa yang mereka perbuat itu bukanlah suatu usaha untuk menegakkan HAM, akan tapi adalah upaya untuk memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan-kegiatan kriminal dan juga mengakibatkan korban berjatuhan baik dari aparat keamanan, aparat sipil, dan juga merusak pembangunan ekonomi di Papua ataupun Indonesia secara keseluruhan. Saya juga meminta kepada Polda Papua Barat dan juga Kodam Kasuari agar melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap oknum yang telah melakukan tindakan sadis ini dan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita tetap mengawal persatuan dan kesatuan, kita tetap menjaga agar keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap satu dan tetap ada di dalam Papua New Pertiwi. Ya, kita ingin kembali berbincang dengan Pak Agus. Pak Agus tadi mengatakan bahwa ada posmil, kemudian para prajurit ini ditembak dari jarak yang dekat atau mungkin diserang dengan jarak yang dekat menggunakan senjata tajam, itu berarti kan penyerangan secara jarak dekat. Artinya bisa dikatakan bahwa mekanisme posmil atau pos militer ini tidaklah tepat untuk ditempatkan di Papua sehingga begitu banyak prajurit yang akhir-akhir ini menjadi korban. Pak Agus? Kita sudah melihat namanya juga kelompok kriminal, kelompok teroris, dan mereka bersenjata. Mereka menggunakan taktik-taktik gerilya sudah, insurgensi. Dan taktik gerilya tidak bisa direspon, dihadapi dengan penugasan posmil-posmil. Posmil-posmil itu sangat pasif. Posmil-posmil itu berada di tempat. Dan kalau menghadapi gerilyawan, kita melaksanakan operasi lawan gerilya dengan karakter penugasan pos-pos, kita sudah kalah. Operasi lawan gerilya itu adalah operasi capek. Operasi yang harus mengadakan mobilitas mengejar mereka. Pengejaran terhadap mereka jangan menunggu jatuh korban dari prajurit TNI dulu. Pengejaran mereka adalah begitu turun di tanah Papua, kejar mereka di mana mereka berada dan hancurkan mereka. Mereka bersenjata masalahnya. Jadi ini adalah merupakan penghancuran kelompok bersenjata. Kalau memang mau dikatakan penangkapan, silakan Polri melakukan operasi ini dengan kompetensi yang sudah dibangun kepada Polri gitu. Tetapi tidak bisa ini direspon dengan penugasan posmil. Kita sudah kalah kalau menghadapi gerilya dengan tugas-tugas statis posmil. Oke. Artinya butuh pembentukan pasukan khusus ya Pak ya dari TNI itu sendiri Pak untuk menjaga dan juga untuk mengejar pasukan separatis ataupun pasukan teroris di Papua. Tidak perlu pasukan khusus. Pada hakikatnya satuan infanteri itu adalah melakukan operasi militer. Melakukan operasi militer untuk mencapai merebut sasaran melalui taktik-taktik militer. Berikan mereka kewenangan ini. Masalahnya adalah pengerahan satuan TNI mungkin belum mencapai sasaran dengan menugaskan mereka untuk didudukkan dalam posmil-posmil. Itu yang salah. Sekali satuan prajurit militer itu duduk di posmil statis, kita sudah kalah menghadapi kekuatan gerilya. Jadi ini memang sudah merupakan operasi yang reguler bagi satuan-satuan TNI Angkatan Darat, apalagi satuan-satuan infanteri. Yang penting adalah berikan mereka kewenangan untuk melakukan manuver-manuver melalui taktik-taktik lawan gerilya dalam sebuah operasi militer. Kita takut HAM? Tentukan. Tentu ada alasannya mengapa kita bertindak seperti itu. HAM akan dipertanggungjawabkan dengan adanya
standing operating procedures gitu ya, prosedur kegiatan tetap untuk membedakan kapan kita boleh menembak musuh dan kapan kita tidak boleh menembak rakyat. Kapan bagaimana kita memperlakukan rakyat berbeda dengan bagaimana kita memperlakukan musuh, dan juga memperlakukan musuh pun juga diatur oleh hukum-hukum internasional, hukum perang, begitu. Oke, nah tadi dikatakan berarti salah satu taktiknya adalah bergerilya. Lantas apalagi Pak, mungkin taktik-taktik yang bisa dilakukan supaya kita bisa mengatasi permasalahan ini supaya tidak lagi jatuh korban baik itu dari prajurit ataupun juga dari masyarakat sipil. Nanti dijawab ya Pak Agus ya, kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.